record. Jangan sampai lupa. Perasaan tadi gue udah siapin. Wahyu 5 ya. Terakhir Wahyu 4, bener kan ya? Kalau ada yang mau nanya segala apa, langsung aja ya. Wahyu 5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Ya. Jadi kalau kalian, kenapa tangan kanan sih? Itu simbol otoritas sebenarnya. Kalau kalian sering kita ngomong, oh itu tangan, si Alvin punya tangan kanan, siapa namanya gitu kan, nah itu orang kepercayaannya. Nah, kira-kira gitu. Ya, gulungan kitab di sebelah dalam sebelah luarnya tuh banyak tulisan gitu ya, dimaterai sama 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Sorry, screen sharing gua kelihatan nggak? Oke, sebentar. Enggak kelihatan. Hitam doang muter. Sabar. Kenapa kok pause tadi? Oke? Ya. Nah, udah kelihatan ya? Ya. Kalau ada yang mau nanya langsung ngomong juga boleh. Ya, jadi kalau bisa kita diskusi lebih seru sebenarnya. Dan aku melihat seorang malaikat gagah berseru dengan suara nyaring, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Materainya ada 7. Kalau kalian ketemu angka 7 di Alkitab, itu angka favorit banget lah di kalangan Yahudi gitu ya. Angka yang ngelambangin sempurna, kaki Dian ada 7 gitu. Itu angka favorit para rabi, kira-kira gitu. Jadi itu materainya sempurna banget gitu, kira-kira. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, yang di bumi, atau yang di bawah bumi, ya dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari para tua-tua itu padaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ini udah jelas banget Yesus gitu ya. Ini entah kenapa Yohanes kasih apa ya, kasih petunjuk tuh kayaknya jelas banget gitu. Udah pasti Yesus, tunas Daud, singa dari suku Yehuda, anak domba yang disembelih, nanti kalau kalian baca terus gitu. Maka aku melihat dari tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itu Yesus yang sudah disalib gitu ya. Bertanduk 7, bermata 7, semuanya serba 7 gitu. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Oke, ingat ya, 7 jangan dianggap 7 yang sampai gimana. Kalau kalian bayangin makhluk ada tanduknya 7, matanya 7, kayaknya serem gitu ya. Tapi gue yakin sebenarnya mustinya nggak serem, keren mustinya. Cuma kita susah bayanginnya aja karena di dalam roh, di dalam penglihatan, dalam mimpi gitu. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Kecapi itu pujian penyembahan gitu ya. Cawan emas penuh dengan kemenyan, itu doa orang-orang kudus. Makanya nih, kalau kalian ke Katolik ya, kadang-kadang dalam beberapa kesempatan tuh romonya tuh pegang ukupan. Kalau kalian tahu ya, ke Katolik dia bawa kayak gantungan isi asap gitu. Nah, itu lambangnya ini sebenarnya. Ya, saat cawan emas penuh dengan kemenyan, asapnya naik, nah itu doa orang kudus. Nah, kira-kira begitu. Itu ya, itu literalnya kayak gitu. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli bagi mereka, bagi Allah dan bagi setiap suku bangsa, bahasa, kaum dan bangsa. Ya, Yesus tuh bayar kita udah lunas, maharnya udah dibayar lunas, tinggal kita mau terima apa enggak pinangannya dia gitu kan, kira-kira begitu. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, jadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya ini yang harusnya kita lakukan juga sebenarnya. Kita quote unquote mendirikan kerajaan Allah, bahwa seharusnya tuh
Yesus ditinggikan gitu di dalam kerajaan itu. Nah, itu juga yang Katolik bikin sebenarnya. Dan maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu raksa. Ribu itu banyak, laksa itu 10.000 itu sangat banyak. Jadi kalau kalian beribu-ribu laksa-laksa, ya udah nggak terhitung aja udah gitu. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi anak domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi, banyak puji-pujian nanti di sorga, tapi nggak 100% puji-pujian. Keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau nggak kita lanjut. Ini pasal yang gampang. Masih nggak terlalu gimana ya. Nah, Wahyu 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai. Materai dibuka satu-satu gitu ya. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari gitu kan. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota gitu ya. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, ini menurut gua ya tafsirannya, ini tuh antikristus. Ini tuh penyesat. Oke, kuda putih, Yesus juga pakai kuda putih ya. Dia megang panah, anak muda tuh seperti dia niru senjata ya Tuhan Yesus gitu ya. Anak muda tuh seperti anak panah di tangan para pahlawan. Pakai mahkota, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya. Nah, mesti ngerti ya, orang Kristen itu tuh nggak cuma menang. Kalau kalian jadi orang Kristen terlena sampai menang doang, nah itu baru sampai menang. Tapi kita tuh, orang Kristen tuh jelas gini, lebih daripada orang yang menang. Nah, makanya ini niru semua nih, dia nih. Ini materai pertama ini tentang penyesatan. Dia niru semua yang Yesus lakukan, ngasih kemenangan dan lain sebagainya. Padahal kita harusnya lebih dari pemenang. Dan by the way ya, lebih dari pemenang itu adalah dalam hal kalau kita mempertahankan iman. Bukan karena lu lulus ujian, bukan. Tapi kalau kalian baca ayatnya tentang lebih daripada pemenang itu adalah kalau kalian mempertahankan iman sampai akhir hayat. Nah, itu baru layak jadi lebih daripada pemenang. Ya, kalau lebih dari pemenang dalam segala perkara ya itu lagu, bukan firman. Gitu ya. Ya nggak apa-apa itu lagu, tapi jangan diaminin jadi sebuah firman. Bukan perkara yang remeh begitu gitu loh. Ya, itu tentang materai pertama. Tentang penyesatan yang akan ada. Ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, majulah seekor kuda lain. Kuda merah padam, ya merah gitu ya. Merah biasanya tuh melambangkan marah gitu kan, marah, murka, ya darah boleh. Yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi sehingga mereka saling membunuh. Kepadanya dikaruniakan sebuah pedang yang besar. Ya cukup gampang lah itu perang. Kita sekarang masih sampai sekarang pun kita masih perang kok. Gitu ya. Kalau kalian di Timur Tengah itu masih pada bunuh-bunuhan tuh sampai sekarang tuh Israel sama Palestina yang nggak beres-beres lah itu. Ya, apalagi yang zaman-zaman kita lewatin Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Kalau menurut gua ini semua materai ini sebenarnya kita udah jalanin. Setidaknya kita udah lihat ujungnya lah. Mungkin belum yang benernya, tapi kita udah lihat ujungnya gitu ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku melihat makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Oke, hitam gitu ya. Orang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ya. Nah, kalau kalian ini timbangan tuh simpel banget. Timbangan pasti bicara soal ekonomi. Pasti. Ya, kalau kalian lihat semua lambang ekonomi di dunia tuh biasanya timbangan. Kenapa timbangan sih? Orang zaman dulu tuh kalau bayar ya nimbang. Ya, zaman dulu tuh mata uang dunia tuh kepingan uang logam emas. Emasnya emas beneran. Dan berat tiap koin tuh nggak sama. Makanya kalau lu mau bayar gue misalkan ya lu bawa timbangan, timbang gitu loh. Ya, bisa jadi berat 3 koin sama 2 koin tuh beratnya sama. Nah, makanya ditimbang-timbang
Gitu. Jadi emang timbangan tuh pasti soal ekonomi, ya. Dan aku mendengar suara seperti dari tengah-tengah keempat makhluk berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Secupak tuh sejumput lah, segenggam. Sedinar tuh sehari punya upah. Jadi kalau zaman itu standarnya lu kerja sehari dapat 1 dinar. Ya. Jadi ini bicara tentang ekonomi yang hancur. Orang kerja seharian cuma bisa beli gandum segenggam. Ya, cuma bisa beli tiga oles jelai gitu loh. Ya, sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, minyak anggur ini bicara tentang pengurapan ya dan tubuh dan darah Yesus. Anggur darah Yesus juga. So, sebagai orang Kristen di masa ekonomi hancur ya. Ya kalau kalian pasti udah pernah ngerasain lah di masa-masa di mana 98 ekonomi hancur, 2008 ini COVID juga kan hancur lagi gitu ekonomi. Ya kan? Ya berdoalah supaya kita bersama dengan Tuhan kita lewatin ini semua. Matra ini berbicara tentang kehancuran ekonomi sampai orang tuh mau beli makannya nggak bisa. Ya, kerja seharian nggak cukup makan. Ketika anak domba itu membuka matra yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Sebenarnya kalau bahasa aslinya tuh bukan hijau kuning ya, hijau pucat, pale green gitu ya. Entah kenapa gue terjemahannya kalau di sini hijau kuning gitu. Hijaunya pucat gitu lah. Gimana jelasinnya juga agak susah. Dan orang yang mendungakinya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan pada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, perlu diketahui nih, kalau mungkin ya, kalau Alkitab ngomong seperti di Wahyu ini ya, 1/3, 1/4, segala itu bukan literally benar-benar jumlahnya harus 1/4. Belum tentu begitu. Bisa jadi itu lambang. Ya, jadi jangan pikir wah nanti kamu hitung kira-kira 1/4 bagian dunia di mana terjadi, enggak. Dan mungkin juga maksudnya 1/4 itu tuh enggak enggak langsung kejadian gitu loh. Kan kita dibacanya kayaknya langsung 1/4 mati ya, belum tentu, siapa tahu cicil-cicil juga bisa, nggak ada masalah. Tapi intinya ini tentang maut, tentang tentang bunuh dengan kematian dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar. Sampar tuh penyakit. Ya, contohnya COVID ini juga lah, gitu ya. Jadi ada orang mikir, wah ada COVID ini, coba kita lihat nih, kira-kira dia bunuh 1/4 nggak? Kalau bunuh 1/4 berarti kuda ini, ya silahkan kamu berpikir begitu gitu ya. Kalau gue bilang ini sebenarnya udah ada dari dulu. Penyakit tuh COVID ini nggak yang pertama ya. Kalau kalian belajar sejarah penyakit, zaman dulu ada penyakit pes, ada penyakit apalagi, ada penyakit cacar aja dulu bunuh jutaan orang gitu di benua Eropa gitu kan sebelum ketemu sebelum ketemu vaksin ya. So itu semua firman Tuhan udah nubuatin bahwa itu akan terjadi. Gitu ya. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Ya, ini martir. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Pada mereka dikatakan mereka harus beristirahat waktu hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan-pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. So, kalau kalian bingung, materai 1, 2, 3, 4, kok jelek, 5 nih kayaknya bagus nih tentang martir. Enggak, ini jelek juga sebenarnya. Ya, jadi ini tentang apa? Tentang jumlah martir yang harus digenapi. So, orang yang mati demi Yesus itu akan terus ada ya sampai nanti jumlahnya genap. Nah, cara Tuhan kerja kadang-kadang begitu ya. Kalian doa sampai jumlahnya genap baru Tuhan jalan. Itu salah satu prinsip Alkitabiah kok. Contoh kayak Elia. Elia dia dikasih firman sama Tuhan. Elia, gue mau turunin hujan. Oh, bayangin, udah Tuhan yang firman, Elia tetap doanya 7 kali. Kan kadang-kadang kita bingung ya, ngapain ya? Apakah Tuhan ngerjain Elia gitu kan? Udah dikasih tahu bakal turun hujan, dia doanya kan 7 kali.
bolak-balik, bujangnya balik, ada awan nggak, gitu sampai 7 kali. Baru nah itu kadang-kadang Tuhan kerja tuh ukuran genap, pakai ukuran gitu ya. Sebelum kedurjanaan orang Amori genap, nah bangsa Israel tetap jadi budak tuh, belum balik ke Kanaan. Ketika kedurjanaannya udah genap, baru bangsa Israel balik ke Kanaan untuk menumpas mereka. Jadi itu udah kayak dia udah lewat kuota yang dosa nggak bisa diampunin. Nah, kira-kira begitu. Martir pun begitu. Kita lagi nunggu nih sampai jumlah martir genap, gitu ya. Siapa tahu Anda dan saya kan gitu. Nah, dan mereka berseru, ini udah, pada mereka ini udah, oke. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam. Sungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Oke, udah sering kan ngalamin gempa bumi kan? Makin lama makin sering gitu. Matahari jadi hitam, itu gerhana matahari, nggak ada penjelasan ilmiah lain lagi gitu ya. Bagaikan karung rambut tuh pangkalnya rambut. Jadi kalau kalian rambut kalian masing-masing ya, mau rambutnya ubanan kayak rambutnya dicat pirang kayak karung rambutnya pasti hitam, nah kayak gitu tuh. Ya, ujung rambutnya pasti hitam. Dan bulan jadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini gerhana bulan. Pernah lihat bulan merah? Sekarang mulai sering tuh. Ya, kalau gue udah cukup sering lihat nih. Kalau lagi purnama gitu ya, dia warnanya merah, benar-benar merah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara. Gugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Bintang jatuh itu ya meteor, udah nggak ada lagi. Ya, kalau kalian googling meteor yang jatuh ke bumi itu ada kok. Ya, ada satu yang gede banget di dataran Siberia kalau nggak salah. Itu lubangnya gede banget, meteor jatuh gitu ya. Jadi jangan dipikir kita nih aman dari meteor, enggak. Aman karena kasih karunia Tuhan aja gitu. Kalau Tuhan mau kena meteor, ya kena juga gitu. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ini bicara udah gempa bumi yang dahsyat, hujan meteor yang parah gitu ya, guncang dunia. Raja-raja di bumi, pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta berkuasa, semua budak, orang merdeka bersembunyi di dalam goa, celah-celah batu karang di gunung. Ya, ini bicara tentang natural katastrofik yang besar banget gitu. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung batu dan gunung batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar muka tubuh mereka dan siapakah yang dapat bertahan. Ya, itu 6 materai pertama. Ada yang mau tanya? Tadi gue lihat ada chat bentar. Kenapa nama penunggang kuda hijau itu disebut? Emang ada yang spesial. Sebentar ya. Sebenarnya ya bukan namanya maut tuh jadi gini, bukan spesial. Ini untuk ngasih tahu bahwa apapun yang dia lakukan ujungnya maut. Ya, kira-kira begitu. Ya mungkin agak spesial dari yang lain ya. Kalau yang pertama dia cuma nyesatin, yang kedua dia perang, yang ketiga dia guncang ekonomi, yang keempat ini tuh yang kalau dia udah datang pasti diikuti sama kematian. Nah itu kira-kira begitu. Ya, pertanyaan bagus juga tuh. Oke, saya lanjut. Baru 6 materai nih. Ya, tinggal materai terakhir. Oke ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut, atau di pohon-pohon. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang dia membawa materai Allah yang hidup, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Nih, materai penting nih. Ini berhubungan nanti dengan tanda 666. Ya, kalau gue percaya tanda materai hamba Allah ini itu bukan chip gitu ya, tapi adalah Roh Kudus. Soal itu gue percaya itu. Kita ditandai, kita dimaterai dengan Roh Kudus. Ya.
Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, ini juga jangan dianggap literal. Satu aliran saksi Yehova yang benar-benar nganggap ini literal banget gitu ya. Cuma 144.000 jumlahnya seluruh dunia, mereka bikin kelompoknya gitu. Nah, 144.000 itu gimana sih? Itu 12 kali 12. 12 itu tuh 12 saksi, 12 suku Ibrani, ya, 12 suku dari apa sih? Israel, 12 suku non-Israel. 12 kali 12 itu 144. Jadi intinya gini, semua perwakilan dari suku Israel sama suku di luar Israel bersatu banyak, gitu loh. Nangkep nggak? 12 kali 12 kali 1.000. Ya, itu penafsiran yang gampang banget kalau lu bisa belajar angka-angkanya Yahudi. Kalau 12 tuh udah pasti ngomong tentang 12 suku Israel. Ya. Kenapa tua-tua ada 24, itu 12 dari suku Israel, 12 dari Goyim lah ngomongnya lah. Ya. Yang satu Israel, satu Goyim. Nah, itu bersaksi bersama-sama. Jadi maksudnya seluruh dunia. 144.000 ini juga begitu. 12 suku Israel, 12 suku non-Israel, kali berlaksa-laksa 1.000. Gitu loh. Jadi itu orang-orang tuh banyak banget gitu. Ya, jangan dianggap pasti jumlahnya begitu, belum tentu. Angka di Wahyu kebanyakan ya, tidak literal kebanyakan. Kebanyakan. Dari suku Yehuda 12.000 dimateraikan, suku Ruben, Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Kalau kalian perhatiin di sini ada suku yang hilang, Gadnya, satu Gan sama satu lagi gua agak lupa namanya siapa itu karena mereka nyembah Allah lain. Itu ada penjelasannya tersendiri ya. Tapi gua rasa ini panjang banget kalau mau jelasin di sini. Kenapa suku itu bisa hilang? Karena yang Gan itu mereka nyembah Allah lain. Ada firmannya kok. Cuman ini gua nggak siapin aja sebenarnya. Ya. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu penting dengan apa yang kita pahami. Itu lebih penting ke ya lu kenapa suku Israel itu hilang. Nah, kita pelajarin tuh kenapa dia hilang. Tapi intinya gue bisa bilang ke kalian, dia hilang karena dia nyembah Allah lain. Gad, ya, suku Gan. Kemudian daripada itu aku melihat suatu kumpulan orang besar banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Nah, ini itu. Artinya 144.000 itu sebenarnya itu ya. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara pari, nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ini memegang daun palem ini nih, namanya Minggu Palem nih kalau di Katolik. Pernah nggak disuruh apa metik daun palem waktu hari Minggu Palem tuh, bawa ke gereja? Gue dulu pernah tuh. Malah tiap tahun kalau nggak salah. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan nikmat dan syukur, hormat dan kekuasaan, kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Lengkap banget tuh ya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku padanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ya, kesusahan besar itu artinya dari masa pencobaan yang besar lah gitu ya. Dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka orang yang menerima penebusan Yesus. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani dia siang malam di bait sucinya, dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka, itu hadiratnya gitu ya kira-kira ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, atau matahari, atau panas terik, tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka, akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, jadi ini cuma sebenarnya pasal ini lebih kepada menggambarkan keadaan sorga nantinya gimana. Ada banyak orang dari suku bangsa segala macam akan nyembah Tuhan di sana. Ya, akan dilindungi oleh Tuhan, mereka akan bersekutu dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Oke?
Bisa lah ya, satu pasal lagi ya. Masih masih pada hidup kan ya? Oke. Nah, ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ya. Nah, nih materai, sangkakala tuh, materai itu ada 7, oke? 6 celaka. Nah, materai 7 waktu dibuka isinya 7 sangkakala. Jadi jumlahnya tuh ada 13 celaka. Makanya lu 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 dulu sering dengar ungkapan gini nggak, celaka 13? Pernah? Celaka 13. Itu dari sini sebenarnya. Kenapa kok 13? Karena 13 di Wahyu ini tuh selalu ngasih apa sih ya, jumlahnya celaka, 13 itu gitu loh. Ya, jadi ada 13 celaka totalnya. Aku melihat 7 malaikat dari hadapan Allah, mereka diberikan 7 sangkakala. Ini isi dari materai ketujuh. Datanglah seorang malaikat lain, berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dan mezbah, melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ya, nangkep idenya nggak di sini? Bahwa doa kita yang pada akhirnya akan menggerakkan hari Tuhan. Nangkep nggak? Jadi makanya gini loh, nggak ada seorang pun yang tahu. Gue yakin ya, hari tepatnya aja belum ditentuin. Tergantung seberapa banyak orang doa. Itu teori gue. Ya, boleh percaya apa, boleh enggak. Tapi firman Tuhan bilang begitu. Dia ngumpulin doa dari bumi gitu kan, ya kan, dikumpulin, dilemparin untuk baru ada guru halilintar. Nah, itu jadi hari Tuhan sebenarnya. So, kita ini di ayat yang lain ya, firman Tuhan juga ngomong kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Nah, itu. So, semakin banyak orang berdoa untuk kedatangan Tuhan Yesus, sebenarnya makin cepat. Ya. Entah gimana formulanya, tapi ya itulah yang gue percaya akan jadi. Ya, kita nggak perlu pusing lah kapannya kapan, tapi kita bisa mempercepat sebenarnya. Ya, kalau kalian udah rindu banget ketemu Tuhan, banyak-banyak doa lah. Doa kalian yang akan dikumpulin, akan jadi hari Tuhan tuh nanti itu. Ya. Dan ketujuh malaikat memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Malaikat yang pertama meniup sangkakala. Jadi hujan es, api bercampur darah. Bayangin tuh. Dan semuanya dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Nah, kira-kira begitu ya. Again, apakah ini terjadinya barengan? Menurut gue belum tentu juga. Bisa juga sebagian-sebagian, nggak masalah. Kalau gue berpendapat ya, kita nih udah ada di dalam 7 materai, 7 sangkakala ini, udah ada. Semuanya kalau kita baca udah pernah kejadian semua kok. Ya, hujan es, api bercampur darah gitu ya. Hujan meteor itu pernah terjadi kok. Ya, dan itu benar-benar bercampur darah karena makhluk hidup burung-burung tuh kena di situ gitu. Ya, hanguslah serumputan hijau. Malaikat kedua meniup sangkakalanya, ada sesuatu seperti gunung besar, ya, menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, sepertiga dari laut itu menjadi darah. Itu udah kayak meteor yang gede banget lah, gitu ya. Nah, mungkin ini nanti suatu saat akan ada. Dan matilah sepertiga makhluk yang bernyawa dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal di laut. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, jatuh dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, yang menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu adalah Absintus, sepertiga dari semua mata air jadi absintus, jadi pahit gitu ya. Banyak orang mati karena air itu sebab sudah jadi pahit. Lalu malaikat keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripada gelap gulita, sepertiga dari siang hari nggak terang, demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seorang burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang akan meniup sangkakalanya. Itu baru 4 sangkakala aja udah begitu tuh. Gitu ya. Mungkin ada. Kalau kita mau berpikir ini belum terjadi pun, menurut gua nggak masalah juga. Ya. Tapi yang gue percaya firman Tuhan pasti terjadi.
Gitu. Jadi ya kita tunggu aja. Nantikan semuanya ini terjadi. Ya kalau kalian emang apa ya, emang dekat sama Tuhan, mestinya nggak perlu takut sama begini-beginian. Ini dikasih tahu ya supaya kita waspada sebenarnya. Supaya kita tuh kasarnya gini lah, supaya kita kalau ada kejadian kayak COVID begini gitu, kita nggak terlalu panik sebagai anak Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan dalam Alkitab juga udah ngasih tahu kok, dunia tuh pasti hancur. Entah gimana ceritanya, dunia hancur pelan-pelan gitu. Ya, nanti suatu saat nanti misalkan lu matahari meledak sepertiganya gitu ya. Ya lu jangan kaget karena udah Alkitab sudah kasih tahu gitu loh. Ya, badai matahari itu kalau kalian googling soal badai matahari ya, badai matahari yang pernah kecatat tuh di tahun berapa yang gede banget itu sampai ngelumpuhin beberapa peralatan elektronik gitu. Ya, itu ada sempat kita alamin tapi mungkin beritanya nggak terlalu gede karena emang berlangsungnya singkat gitu loh. Tapi itu benar-benar satu daerah mati lampu pada EMP kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya apa gue bingung. Badai matahari kita ngomongnya. EMP gitu ya. Jadi dia matahari tuh kayak meledak gitu. Ya. Jadi ya udah kita bersiap-siap aja jalanin semua ini gitu. Oke? Ada yang mau tanya? Masih ada waktu lah ya, satu ini ayat lagi bisa ya. Ini terakhir ya. Satu pasal lagi ya. Masih sehat semua kan? Oke? Lalu malaikat yang kelima tadi berarti udah empat malaikat ya, 4 sangkakala. Malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Nah, ini maut lagi. Jadi sebenarnya tuh ya, kalau kalian baca dan bandingin antara materai sama sangkakala tuh sebenarnya mirip. Cuman kayaknya sangkakala tuh skalanya lebih gede. Cuma gitu doang sebenarnya. Jadi itu kayak peristiwa yang berulang diperbesar. Nah, gitu. Kalau tadi di sana ada maut, sini juga ada maut. Di sana ada matahari, bulan baru jadi gelap ya. Di sini pecah. Nangkap maksudnya ya. Jadi kalau gua memahaminya tuh simple. Semua yang lu lihat sekarang ya, gempa bumi, COVID ya, semua yang lu lihat lah sekarang, tsunami ya, itu tsunami itu kan menghancurkan kapal berapa ratus ribu itu waktu tsunami Aceh itu. Ya, mau kapal gede, mau kapal kecil gitu loh. Nah, itu tuh akan terulang terus dan makin besar, makin besar, makin besar. Nah, itu intinya dari 7 sangkakala sebenarnya. Jadi nggak ada sesuatu yang pusing. Bukan artinya lu disuruh nunggu, kapan ya sepertiga hancur. Mungkin nggak begitu. Nah, nggak maksudnya mungkin nggak begitu. Tapi firman Tuhan tuh mau ngasih tahu nih, materai begini, begini, begini. Ya, materai di ujung materai dibuka, oh ya ada isinya ada 7 lagi gitu ya. 7 lagi yang celaka dan kalau lu baca dia lebih besar tapi mirip-mirip sama yang pertama. Nah, itu konsepnya. Gitu loh. So, apa yang kalian lihat sekarang di dunia ini, kalau menurut kalian itu udah serem, bersiaplah untuk yang lebih seram lagi kan gitu. Nah, jangan khawatir, kita nih dimaterai sama Tuhan. Kita punya Roh Kudus, kita dimaterai. Ya, kalau tadi kalian baca ayatnya kan sebelum kamu rusakin semua, minyak anggur tuh nggak boleh dirusakin, anak-anak Tuhan tuh akan dimaterai. Jadi ya kita ini aja, kita percayakan hidup kita sama Tuhan. Ya, kita jangan sampai selingkuh dari hadapan Tuhan lah, kasarnya begitu. Malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi, lubang maut ya. Dibukanya pintu lubang jurang maut itu, naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Ya, ada yang orang bilang ini bom nuklir. Asap tanur tuh kayak jamur gitu. Kalau bom nuklir gitu kan ada asapnya kayak jamur gitu. Matahari dan angkasa jadi gelap oleh asap lubang itu. Ya, dibilang ini katanya bom nuklir. Ya boleh juga. Gitu. Asap berkeluaran belalang-lalang ke atas bumi, daripada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Pada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput bumi, tumbuh-tumbuhan atau pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya.
Dan mereka berkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apalagi apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tapi maut lari dari mereka. Ya, kalau kalian baca ini terus ngerasa belum pernah ngalamin ini, ya semoga kita nggak ngalamin, dalam arti semoga kita sudah dipanggil Tuhan sebelum ngalamin ini gitu ya. Nah, kalau kalian ngalamin pun kita dimaterai sama Roh Kudus. Ya, jangan terlalu dibawa takut di mana. Berjaga-jagalah senantiasa. Rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, muka mereka sama seperti muka manusia. Nah, itu kira-kira gambaran tentang belalangnya gitu ya. Rambut mereka sama seperti rambut perempuan, gigi mereka sama seperti gigi singa. Dada mereka sama seperti baju zirah, bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ekor mereka sama seperti kalajengking, ada sengatnya, dalam ekor mereka itu terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka adalah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dan bahasa Yunani adalah Apollyon. Itu celaka yang pertama. Gitu ya. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Nah, kalau gue mengartikan ini tuh bom atom besar dan peperangan. Makanya ada rajanya. Gitu ya. Ada rajanya namanya Abaddon, Napoleon gitu ya. Dan ini ya kalau menurut gua belum terjadi. Kalau kalian searching tentang Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 gitu ya. Ini mirip sebenarnya sama ini gitu ya. Semua disiksa, tawanan disiksa, ada yang terjadi Holocaust, kamp konsentrasi itu ngeri banget gitu ya. Semoga kita nggak pernah ngalamin yang begitu lagi nih sekarang. Tapi zaman-zaman waktu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan Indonesia sekalipun waktu dijajah Jepang itu tuh disiksanya luar biasa itu. Nah, mirip-mirip lah sama ayat ini gitu. Cuma ayat ini kan nggak ngegambarinnya kan di dalam alam roh kan dia bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gini. Tapi ini sebenarnya kengerian perang. Gitu loh. Ada komandan, ada pasukan, ada bom dijatuhin, ada tentara keluar dari asap bom itu. Jadi itu kan kayak perang. Betul nggak? Ya. Jadi ini perang yang nantinya makin lama makin dahsyat gitu. Ya, gue sih berharap nggak ada perang lagi gitu ya. Semoga sampai ada perang lagi bahaya itu. Perang dunia ketiga orang kan katanya nungguin tuh perang dunia ketiga. Semoga jangan. Celaka yang pertama udah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Malaikat ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau kalian baca konfigurasinya bait Allah, bait suci ya. Nah, itu ada 4 tanduk emang di ujung-ujungnya gitu. Dan berkatalah kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jumlah tentara itu adalah 20.000 laksa pasukan berkuda, aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dan penglihatan ini, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, mereka memakai baju zirah, merah api, biru, dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda itu sama seperti kepala singa, dan mulutnya keluar api, dan asap, dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga oleh umat manusia itu oleh api, asap, belerang yang keluar dari mulutnya. Itu ya. Dan sebab dari kuasa kuda-kuda itu terdapat dari mulutnya ekornya, sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan kepala itu mereka mendatangkan kerusakan. Manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala, emas, perak, tembaga, batu kayu yang dapat melihat dan mendengar keberjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Oke? Kira-kira sampai sini ada yang mau didiskusiin? Saya ada waktu lah 15 menit, udah cukup dah. Kita sharing firman-nya. Kelamaan ntar mabuk. Wahyu 9 ya. Nanti minggu depan, hari Selasa, kita lanjutin Wahyu 10. Silahkan, kira-kira ada yang mau ngobrol-ngobrol, ada yang mau nanya. Bisa nangkep kira-kira isi Wahyu ya. Gimana, Vin? Tandanya menurut lo kita udah di dalam materai tersebut ya? Kalau menurut gue, kita lagi jalanin. Lagi jalanin. Yuk. So, lu nggak usah nunggu kapan. Nah, itu poin gue tuh.
Kebanyakan orang baca ini terus mereka nunggu kapan sepertiga manusia mati. Kalau menurut gue lu nggak perlu nunggu, nggak harus begitu. Ya, dan waktu itu lu sempat bilang juga kayaknya emang sebenarnya tunggu semua orang di bumi ini mengenal Tuhan Yesus itu siapa, baru Tuhan Yesus itu datang kan? Kira-kira begitu. Atau ya Tuhan Yesus menampakkan diri, semua orang ngaku. Kira-kira begitu. Tapi akan ada satu momen di mana seluruh dunia ini mengaku bahwa Yesus Tuhan. Gitu. Nah, entah kapan ya kita nggak tahu. Cuman Wahyu itu tuh bicara tentang segala macam perang, gempa bumi, kekacauan, baik yang disebabkan oleh manusia, baik yang bukan gitu ya. Dan akan terus membesar, terus menerus membesar sampai kira-kira gini lah, bumi hancur dah. Diganti sama langit bumi baru. Oke. Itu kira-kira. Ya, celaka 13. Ada 7 materai. Materai ke-7 isinya 7 sangkakala. Jadi total ada 13 celaka. 13. Iya. Nah, nanti minggu depan kita masuk ke nomor-nomor tuh pasti seru tuh. Tapi ini yang kita baca, kalau menurut gua nih semua akumulasi dari apapun yang udah kita jalanin sekarang gitu loh. Coba pikir deh, kita nih teknologi manusia ya udah sangat canggih loh, sangat canggih. Sampai lu kasarnya roket nyampe bulan aja udah bisa kan. Tapi manusia nggak pernah bisa loh, perangin penyakit nggak pernah bisa. Aneh kan? Maksudnya perangin penyakit gimana? Muncul lagi penyakit baru. Oh, yang Ya, kayak sekarang ini. Iya. Yang cukup Kan zaman dulu misalkan influenza, terus ada pes ya, ada cacar apa kan, itu kan dengan teknologi kita perangin semua tuh. Tapi penyakit entah kenapa ya nambah lagi, nambah lagi. Nah, Iya. itu tuh yang dimaksud Wahyu. Lu ada gelombang penyakit sampar kan, ya kan? Lu udah beresin ini dengan teknologi lu sekarang, mau gimana pun juga lu keren, lu punya teknologi, ada lagi ya. Itu udah dikasih tahu sama Wahyu gitu loh. Perang juga nantinya bakal ada lagi gitu. Ya, kita semoga gue berharap lah ada perang ya, tapi kalau Tuhan udah ngasih tahu biasanya kayak kita siap-siap aja gitu. Krisis ekonomi juga orang bilang, oh krisis ekonomi paling besar zaman dulu ya. Nanti ke depan juga nanti ada lagi gitu kan, ada lagi. Seperti itulah kira-kira. Kita sedang hidup dalam masa itu. Makanya buat mereka ya, hari Tuhan tuh udah dekat, wajar. Karena menurut mereka tuh kita tuh udah hidup di dalam situ. Gitu. Ya nah, ada lagi yang mau tanya yang lain? Kalau nggak ada kita tutup, ngobrol-ngobrol aja. Cukup? Ya. Ini pasal yang gampang lah. Isinya cuma bencana doang. bencana aja gitu. Oke. Mari kita tutup dalam doa dulu ya. Besok kita ngobrol-ngobrol, yang mau beres ya beres. Kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kamu telah bicara dengan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami percaya kami dimaterai oleh-Mu Tuhan, masing-masing kami Tuhan. Kami punya Roh Kudus, apapun yang terjadi di hadapan kami akan melewatinya bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan kami masing-masing di tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya hanya kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami semua Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.